Amin Rais berubah pikiran, ditulis oleh Adin di seaworld.com. Saya ingat ketika tahun 1998 merupakan era reformasi. Banyak orang yang membicarakan tentang reformasi walaupun saya sendiri tidak begitu mengerti apa itu reformasi. Pemahaman saya hanya sebatas reformasi merupakan upaya untuk Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Harapan masyarakat begitu besar agar kehidupan mereka lebih baik, kesempatan kerja lebih banyak dan bisa menghidupi keluarganya lebih baik. Salah satu tokoh reformasi yang saya tahu adalah Amin Rais. Waktu itu beliau terlihat lebih muda tentunya. Bagaimana gaya bicaranya begitu semangat dan sering menyindir beberapa pihak. Keberaniannya menyindir tentu terasa istimewa karena belum banyak orang yang berani menyindir, mengkritik, bahkan menyalahkan pihak-pihak tertentu khususnya pemerintahan. Amin Rais pun kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional atau PAN sebagai partai baru yang lahir di era reformasi. Partai ini cukup berkembang pesat karena ketokohan Amin Rais sebagai tokoh reformasi. Tetapi sayang, PAN belum pernah menjadi pemenang pemilu dan belum sekalipun kadernya bisa jadi presiden. Puncak prestasi PAN adalah mengantarkan Amin Rais menjadi ketua MPR. Di era Jokowi, Amin Rais entah kenapa begitu ngayalnya berada di seberang pemerintahan. Dalam berbagai kesempatan sering melontarkan pernyataan yang kontroversial, seperti pembagian sertifikat gratis sebagai yang dianggap bohong, partai Allah dan partai setan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, seolah Amin Rais begitu tak suka terhadap Jokowi. Menjelang Pilpres 2019, Amin Rais mendapat kawan sependapat yaitu sosok Habib Rizik Syihab. Tapi sayang, HRS pergi ke Arab Saudi dan tidak kembali dalam waktu yang cukup lama. Rekam jejak kemesraan antara Amin Rais dan HRS jelas terlihat. Hubungan Amin Rais dan Habib Rizik relatif cukup lama. Namun, agar tidak terlalu jauh, jejak hubungan keduanya akan diulas sejak Habib Rizik kembali ke Indonesia. Saat itu sejumlah tokoh berdatangan ke Petamburan, salah seorang diantaranya adalah Amin Rais. Amin tiba di kawasan kediaman Habib Rizik pada Rabu 11 November 2020. Amin tampak mengenakan batik bercorak putih tanpa berbicara sepatah kata pun. Amin langsung berjalan kaki masuk ke rumah Habib Rizik. Kedatangan Amin jelas merupakan kedatangan seorang teman baik sosial maupun politik. Amin seolah ingin menegaskan bahwa dirinya dan HRS benar-benar sejalan. Ketika pemerintah melarang FPI, Amin Rais merupakan tokoh yang vokal menyampaikan kritik. Amin menyebut keputusan pemerintah itu telah menghabisi demokrasi Indonesia. Pembubaran FPI ini membuat Amin Rais marah, karena kekuatan politik koleganya pun juga berkurang. Jika Pilpres lagi, maka FPI tidak bisa dijadikan masa pendukung semudah sebelumnya ketika FPI masih ada. Kemesraan Amin Rais dan HRS terus berlanjut. Amin Rais juga membela Habib Rizik saat ekspantulan FPI itu ditahan. Amin Rais menyambangi Barreskrim Polri guna menyerahkan surat untuk Kapolri Jenderal Idham Aziz yang berisi pernyataan siap untuk menjamin penjamin penangguhan penahanan Habib Rizik Syihab. Ketika peristiwa di tol kilometer 50 terjadi, Amin Rais segera beraksi. Sejumlah tokoh membentuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 terkait tewasnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Dalam pernyataan sikapnya, TP3 saat itu menilai polisi telah melampaui kewenangannya sehingga menyebabkan 6 anggota Laskar FPI tewas. Tapi aneh bin ajaib, kemudian Amin Rais mengeluarkan pernyataan tak biasa. TP3 6 Laskar Front Pembela Islam meluncurkan buku putih TP3 terkait penembakan 6 orang Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Amin Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan oleh politikus senior Amin Rais yang juga inisiator TP3 dalam jumpa pers peluncuran buku putih TP3 yang disiarkan di YouTube pada Rabu 7 Juli 2021 kemarin. Sepertinya Amin Rais mulai berubah pikiran. Mungkin telah sadar bahwa partai barunya yaitu Partai Umat membutuhkan ruang untuk terus berkembang. Dan perkembangan ini membutuhkan bantuan dari pemerintahan sekarang atau bahkan dari Jokowi secara langsung. Jokowi selama ini dikenal mempunyai citra yang sangat baik di mata masyarakat. Partai Umat membutuhkan citra yang baik dari masyarakat. Apalagi sekarang di masa pandemi corona menyulitkan Partai Umat untuk terus berkembang. Karena perhatian masyarakat terfokus pada usaha menekan penyebaran virus corona. Partai Umat membutuhkan perkembangan di masyarakat untuk lolos verifikasi demi mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Mungkin Amin Rais sadar, kini saatnya mulai dekat dengan pemerintah atau Jokowi demi 2024. Ngeri-ngeri sedap, kini giliran novel Bang Mukmin yang skakmat Amin Rais, ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com.
Jika ada pepatah mengatakan siapa yang menabur dia yang menuai, maka bisa dibilang saat ini mantan politisi PAN Amin Rais sedang menuai hasil yang ia tabur dulu. Tentu masih segar di ingatan kita apa saja perbuatan buruk yang pernah ia lakukan kepada Presiden Jokowi kala itu. Mulai dari mengatakan Jokowi seperti bebek lumpuh, kemudian kebijakan yang diambil oleh mantan wali kota Solo tersebut disebutnya kebijakan panik. Padahal kalau dibandingkan dengan presiden sebelumnya, bisa dibilang kebijakan Jokowi lebih baik. Karena minimal tidak ada pembangunan infrastruktur yang mangkrak di zaman sekarang. Program untuk masyarakat miskin juga terus digalakan, mulai dari PKH, bantuan sembako, kartu Indonesia Sehat hingga bedah rumah. Lagian juga, yang menjadi indikator keberhasilan program pemerintah itu adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf mencapai angka 70%. Itu angka yang tinggi, Ferguso. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, tidak jarang masyarakat yang puas terhadap pemerintahannya ketika bencana datang melanda. Kalau kebijakan hasilnya bikin puas masyarakat, pertanyaannya bagaimana mau disebut kebijakan yang panik? Selanjutnya, Amin Rais juga pernah memplesetkan nawacita menjadi nawa sengsara dan mengatakan Presiden Jokowi seperti Joseph Estrada, Presiden Filipina yang gagal dan korup itu. Di mata Amin tidak ada satupun yang benar yang dilakukan oleh Jokowi selama ini. Pertanyaannya, kenapa Amin begitu jahat sama presiden tersebut? Tentu tidak lain tidak bukan karena dia iri atas pencapaian Jokowi. Amin yang pernah jadi ketua MPR malah gagal terpilih jadi presiden. Sedangkan Jokowi yang awalnya hanya wali kota biasa bisa memenangkan kontestasi Pilpres itu. Begitupun capres yang diusungnya Prabowo, 2 kali dikalahkan oleh Jokowi. Wajar bila kemudian Wan Amis keki banget dengan pencapaian mantan gubernur DKI tersebut. Hingga pikirannya menjadi tidak rasional lagi dan melakukan ujaran kebencian. Kasihan juga sebenarnya lihat bapak ini. Sudah tua, tapi hidupnya tidak tenang. Dan mau menjatuhkan Jokowi tapi dia sendiri yang jatuh. Terbukti ia yang mendirikan PAN, dia pula yang terdepak dari partai itu. Nah sekarang, siapa sangka Amin Rais yang dulu begitu dekat dengan Rizik, bahkan saat pentolan FPI itu kabur ke Arab Saudi, ia sempat menemuinya. Ini mereka malah berseteru. Konflik antar elit kadrun itu terjadi bermula dari pernyataan Amin Rais yang menyebut bahwa Polri dan TNI sama sekali tidak melakukan pelanggaran HAM berat terkait peristiwa tewasnya Laskar FPI di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Yang mana menurut Amin, kesimpulan itu dia dapatkan dari hasil investigasi yang dia dan kawan-kawan lakukan. Hingga Rizik pun bereaksi keras atas pernyataan politisi senior yang dijuluki Sengkuni oleh netizen itu. Ia mengatakan pernyataan Amin tersebut sangat blunder. Pernyataan ex-ketum PAN itu juga dianggap oleh Rizik telah merugikan Laskar FPI yang tewas, serta menguntungkan pihak lawan dalam hal ini TNI, Polri, dan juga pemerintah. Terakhir, Rizik menegaskan pernyataan Amin itu kontraproduktif yang bisa bikin pemerintah senang. Padahal dibentuknya tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TB3 6 Laskar FPI oleh Amin dan kawan-kawan itu awalnya bertujuan untuk mencari-cari kesalahan polisi sebagai bahan gorengan untuk menghantam pemerintah. Agak mengejutkan memang ketika Amin Rais mendadak bicara jujur. Apakah ini pertanda bahwa saat ini ia telah meninggalkan imam besar FPI itu yang tengah berjuang bebas dari jeratan hukum demi untuk menyelamatkan partainya Partai Umat? Karena berdasarkan pengalaman yang sudah bersekutu dengan Rizik dan FPI itu hasilnya Amin selalu gagal. Jadi ia ingin mengubah haluan dari yang awalnya pakai narasi agama menjadi moderat. Nah, pasca Rizik itu, kini giliran loyalisnya Novel Bamukmin yang menyerang Amin Rais. Tanpa tedeng aling-aling, Wasekjen PA212 tersebut meminta ketegasan dari Amin Rais karena menurutnya ini soal nyawa 6 Laskar FPI yang tewas. Ini masalah nyawa korban dari kepentingan politik yang munkar, ujar Novel dengan nada gusar. Hingga kadrun yang mempopulerkan istilah fitsahats itu pun mendesak Amin segera memberikan klarifikasi. Yang pada intinya Novel Bamukmin meminta pendiri Partai Umat itu untuk menarik kembali pernyataannya, sehingga narasi ada pelanggaran HAM berat di balik peristiwa tewasnya Laskar FPI itu bisa terus bergelora. Nah, kedepannya perseteruan antara para pembenci Jokowi ini tentu akan semakin seru, karena loyalis Amin Rais seperti Agung Mosin dan kawan-kawan tentu tidak akan tinggal diam sesepuhnya diskakmat oleh kubu FPI, hingga hubungan keduanya benar-benar retak seribu.